Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita belajar mengenai keteladanan dari salah satu ulama ternama yang insya Allah sudah familiar di telinga kita, yaitu beliau adalah Syekh ulama yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang fenomenal, yang terkenal, memiliki banyak sekali karangan kitab, dan di antara karangan beliau yang sangat fenomenal adalah Ihya Ulumuddin, yaitu nilai-nilai menghidupkan suatu agama. Apa yang bisa kita ambil dari teladan kisah daripada ulama Imam Al-Ghazali ini? Dikisahkan sebuah peristiwa yang cukup terkenal. Beliau adalah ulama besar dengan karya yang besar, dengan peran yang besar bagi umat Islam. Beliau adalah ahli di bidang tasawuf, begitu juga bidang fikih, teologi, dan lain sebagainya. Beliau ini memang ulama yang besar, ulama yang sangat berpengaruh, meskipun usianya kurang dari 100 tahun. Jangankan 100 tahun, 70 tahun juga kurang. Bahkan kila wakola, ada yang mengatakan 30-an tahun, ada yang mengatakan 50-an tahun. Wallahu a'lam. Yang mana kisahnya, al-kisah, beliau alhamdulillah ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Kemudian suatu ketika atas izin Allah ada seorang ulama yang lain itu bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi melihat di lingkungan surga. Ternyata di situ ada Imam Al-Ghazali. Saking penasarannya, saking ingin tahunya, lalu didekatilah Imam Al-Ghazali oleh ulama tersebut. Kemudian setelah berdekatan, ulama tersebut bertanya, "Wahai Imam Al-Ghazali, apa yang membuat Anda bisa masuk di surga dengan begitu mudahnya?" Akhirnya dengan sekian banyak penasaran, beliau mereka-reka, menebak-nebak, "Ya Imam Ghazali, apakah yang menyebabkan engkau masuk di surga itu adalah karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Imam Ghazali menjawab, bukan karena itu. Lantas, apakah karena ibadahmu yang khusyuk kepada Allah? Itu juga bukan, saudaraku. Apakah karena karangan kitabmu yang banyak? Apakah karena karangan kitab Ihya Ulumuddinmu yang dikaji oleh banyak orang? Ternyata jawabannya bukan itu. Melainkan saya, Imam Ghazali, diridhoi oleh Allah masuk ke dalam surganya karena seekor lalat. Karena kasih sayang saya kepada seekor lalat. Saking penasarannya, seorang ulama tersebut penasaran, gimana ceritanya? Kok Anda bisa masuk surga karena seekor lalat? Akhirnya cerita, pada suatu ketika dulu semasa hidup saya, ketika saya mau mengarang sebuah kitab dan ketika saya menulis, ternyata ada seekor lalat yang hinggap di pena saya. Lantas saya berhenti menulis. Kenapa Anda berhenti menulis? Karena saya membiarkan lalat ini minum. Kasihan lalat ini kehausan. Kasihan lalat ini ingin minum. Akhirnya Imam Ghazali membiarkanlah. Beliau berhenti menulis sejenak. Demi apa? Demi membiarkan lalat yang kehausan ini minum tinta pena beliau. Ini Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Jadi karena belas kasih yang luar biasa, karena kasih sayang yang luar biasa,
sikap dermawan, loman yang luar biasa. Ternyata Allah meridhoi Imam Ghazali bisa masuk ke dalam surganya Allah hanya gara-gara membiarkan seekor lalat hinggap di penanya, kemudian berhenti menulis dan membiarkan lalat tersebut meminum sebagian daripada tinta Imam Al-Ghazali. Karena saking sayangnya, karena belas kasihnya kepada lalat, maka Allah juga memberikan kasih sayang. Allah memberikan belas kasih kepada Imam Ghazali untuk masuk ke dalam surganya Allah. Melalui kisah ini, hadirin rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan, jangan sampai kita menganggap hal yang remeh, jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang kecil, karena bisa jadi hal yang kecil itulah yang menjadi sebab, yang menjadi faktor kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita lewat di pinggir jalan, ada semut yang sedang lewat, kemudian kita tidak tega lewat di depan semut yang lewat itu, tapi kita lebih memilih jalan yang lain karena kasihan nanti semutnya mati terinjak oleh kita, nanti semutnya bisa terbunuh karena terinjak oleh kita. Mungkin bisa jadi karena kita kasihan sama semut, Allah kasihan sama kita, kemudian Allah ridhoi kita untuk mendapatkan surganya Allah. Atau mungkin bisa jadi ketika di rumah kita ada banyak sekali semut yang kelaparan, kita kasih makan berupa gula barangkali. Ini semut, silakan dimakan gulanya. Ini hal yang sepele, ini hal yang remeh menurut kita. Mungkin bisa jadi Allah meridhoi kita, Allah mengasihi kita gara-gara memberi makan seekor semut yang sedang kelaparan itu tadi. Sebagaimana kita tahu, insya Allah ini juga termasuk cerita yang familiar, yaitu ceritanya seorang wanita pezina yang ternyata diridhai oleh Allah masuk ke surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Gimana itu? Kok bisa seperti itu? Ada seorang wanita yang bisa dikatakan wanita kotor karena sehari-hari pekerjaannya adalah menawarkan diri di jalan-jalan. Istilah Jawane ngono, ayo nyoh iki lho aku, silakan dituku, silakan dinikmati dan sebagainya. Lalu digunakanlah uang itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk membeli makan, untuk minum dan lain sebagainya. Tapi karena wanita ini juga bisa dikatakan sudah terbilang tidak terlalu menarik, sehingga tidak terlalu banyak yang minat. Akhirnya suatu ketika dia sudah menawarkan ke sana, sudah menawarkan ke sini, tidak laku-laku. Akhirnya saking capeknya, saking laparnya, saking hausnya, dia nengok kanan kiri, dia tengoklah kanan kiri, ternyata menemukan sebuah sumur tua. Kemudian didekatilah sumur tua itu. Ketika didekati mau mengambil air, ternyata airnya sangat curam, sangat minim sekali. Timbul juga tidak ada, air jernih juga sudah tidak ada. Akhirnya digayohlah. Apa digayohlah? Ya diambillah air itu menggunakan sebongkah sepatu yang kotor. Ya, diambillah air itu sangat minim sekali untuk diminum. Akhirnya ketika sudah diambil air itu, kemudian dari belakang menariklah seekor anjing, menggigitnya sambil menampakkan wajah-wajah minta makan, menjulurkan ludahnya, menggerakkan ekornya, ya, sehingga wanita ini tahu, oh ternyata anjing ini haus. Akhirnya pilihannya hanya dua, ini saya minum agar saya bisa bertahan hidup, atau saya kasihkan anjing ini yang kehausan. Akhirnya saking kasihannya seorang perempuan ini memberikan air minum yang satu-satunya, itu pun juga kotor, dikasihkan kepada seekor anjing itu, dan anjing itu bisa minum. Kemudian karena saking capeknya, saking kelaparannya, hausnya, maka perempuan ini tumbang
dan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia merasa kasihan, anjing ini menjilat-jilat wajahnya karena saking menyesal gara-gara minum air milik seorang wanita ini tadi. Alhasil ditampakkan oleh Allah, ternyata Allah memaafkan wanita ini. Pada mulanya berdebat dulu, malaikat Malik berdebat sama malaikat Ridwan. Ya, ini biarlah wanita ini masuk ke neraka karena dia adalah wanita pezina. Oh tidak, dia sudah kasihan sama Ridwan. Akhirnya disampaikan oleh Allah, ya Allah ini bagaimana? Wanita itu sudah aku ampuni, aku ridhoi karena dia kasihan sama anjing, mengorbankan nyawanya, maka saya kasihan sama dia, saya masukkan dia ke dalam surga. Ini Masya Allah, semoga kita bisa belajar dari ini, kita bisa mengambil, semoga bermanfaat.